Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Karolus Kaman, NIM 232079. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma penjadwalan multiple feedback queue. Yang pertama kita harus mengenal pengertian dari penjadwalan multiple feedback queue. Yang pertama, penjadwalan merupakan kumpulan dari mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Yang ketiga yaitu penjadwalan itu dibagi dua, ada dua penjadwalan yaitu penjadwalan preventif dan penjadwalan preventif. Yang pertama, penjadwalan preventif adalah proses diberi jatah waktu untuk diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Kedua, penjadwalan preventif, proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Ini adalah MFQ multiple. Di sini MFQ mempunyai algoritma. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang terlalu sedikit. Demikian pula dengan proses menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikin tingkatnya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan tertulisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatnya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Penjadwalan MFQ ini merupakan penjadwalan dengan banyak antrian. Penjadwalan MFQ multiple feedback queue juga merupakan yang dibagi menjadi dua. Penjadwalan preemptive wait time, penjadwalan berprioritas dinamis. Lanjut, sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyak aktivitas swapping, swapping. Caranya dilakukan adalah yang pertama, proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses atau karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama. Diberi jatah waktu lebih banyak dalam suatu waktu. Yang kedua, penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama waktu kuinta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuinta. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuinta. Kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuinta dan seterusnya. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Dibagi 3, jalankan yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Dan kedua, jika proses telah menggunakan seluruh kuinta yang
dialokasikan, maka proses itu diturunkan ke kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang akan masuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Parameter-parameter dalam MFQ, yaitu jumlah antrian, algoritma internal Jacobian, aturan sebagai proses naik ke antrian yang lebih tinggi, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, antrian yang akan dimasuki setiap proses yang baru datang. Prinsip MFQ dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjadwalkan proses ke CPU berdasarkan antrian yang paling atas. Yang kedua, queentim time yang rendah akan diprioritaskan menuju CPU. Yang ketiga, prioritas antrian yang paling tinggi diberikan pada proses dengan CPU batch kecil. Semakin rendah tingkatnya, panjang CPU batch proses juga semakin besar. Yang keempat, suatu proses baru selalu dimasukkan pada antrian berprioritas tinggi. Yang kelima, jika antrian di atas dalam prosesnya menyita CPU yang lama atau menunggu lama, maka akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah atau mengizinkan proses untuk pindah antrian. Penerapan MFQ atau multiple feedback queue. Contoh, berapa 3 antrian? Q1 10 disekan. Yang kedua, FCFS Q2 40 ms. FCFS Q3 dengan FCFS. Proses yang masuk ke antrian Q1 jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q2. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang, ini algoritma multi-level feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Kelebihan dan kekurangan multiple feedback queue atau FMFQ. Kelebihan adalah dengan pendefinisian seperti tadi membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Kekurangannya adalah untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Contoh perhitungan MFQ. Ini menarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari penjadwalan MFQ. Di sini teman-teman lihat, di sini ada proses, burst time, priority, waktu kedatangan. Pertama saya akan jelaskan P1, P2, P3. Jadi P1 ini 0, waktu kedatangannya 0, P2 9, 9 ini dari burst time, habis itu P3 itu dari 9 ditambah 4 sama dengan 13. Lanjut 19, yaitu didapat dari 13 ditambah 6, itu 19. Di sini kita akan melihat waiting time. P1-nya kan 0, P2-nya yaitu 9, dikurangi 2 itu adalah waktu kedatangan.
Jadi 9 dikurang 2, ulangan 7. 13p3 itu didapat dari 13 dikurang 4, yaitu 13 dikurangi P3 waktu kedatangannya. Jadi sama dengan 9. Sekarang kita menghitung average, yaitu rata-rata. Ini kita akan menghitung, yaitu P1 0 ditambah P2 7 ditambah P3 9. Jadi dibagi 3. Menjadi 16 dibagi 3 sama dengan 5,3. Mungkin sekian dari saya, masih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.